Semuanya udah siap memuji nama Tuhan kan? Siap dong. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Pakai gerakan yang semangat ya. Anak sekolah minggu BSDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu BSDA selalu memuji Tuhan. Gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu BSDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu BSDA selalu memuji Tuhan. Gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus. Puji namanya Yesus. Puji namanya Yesus. Puji namanya Yesus. Mari kemuliaan bagi kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Seperti yang tadi dikatakan, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita lebih semangat memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Anak-anak kita bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
Tuhan, biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk lebih hari, lebih lagi setia Tuhan beribadah melayani Engkau. Bapa yang baik, terimalah puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah Tuhan kiranya menolong setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya, juga Tuhan menolong guru yang akan menyampaikan benih firman Tuhan. Biarlah benih itu boleh sungguh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut pemberitaan firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali bertemu lagi dengan Cici Lili di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini Cici Lili mau cerita tentang seorang perwira Aram yang terkena penyakit kusta. Wah, kira-kira siapa ya? Yuk kita simak dulu video berikut ini. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Nah, bagaimana adik-adik sudah menonton kisah perwira Naaman yang terkena penyakit kusta kan?
Dari kisah ini, Cici membagikan 2 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, mau mendengarkan orang lain. Meskipun perwira Naaman adalah perwira yang sangat terpandang di Aram, namun perwira Naaman dan istrinya tetap mau mendengarkan hamba perempuannya. Padahal adik-adik, hamba perempuannya berasal dari negeri Israel. Negeri yang berbeda dengan perwira Naaman, karena perwira Naaman berasal dari negeri Aram. Namun, perwira Naaman dan istrinya tetap percaya dan mau mendengarkan apa yang disarankan oleh hamba perempuannya. Nah, adik-adik, mungkin di sekitar kita juga banyak nih orang-orang yang sering memberikan kita nasihat, seperti koko cici kita, om tante, dan juga papa mama kita. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kisah hidup lebih banyak dibandingkan kita. Jadi mereka akan memberikan kita nasihat supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan tidak merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena kadang kita juga gak sadar nih adik-adik, bahwa hal yang kita akan lakukan merupakan hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, merugikan diri orang lain, ataupun melukai diri kita sendiri. Contohnya, adik-adik baru dapat sepeda baru nih dari papa dan mama adik-adik. Karena saking senengnya, adik-adik langsung mau mengendarai sepeda itu di jalan raya dengan ngebut-ngebutan. Hal itu berbahaya ke adik-adik? Sangat berbahaya ya. Jadi mama dan papa adik-adik pasti akan menegur dan juga melarang untuk adik-adik membawa sepeda tersebut ngebut-ngebutan di jalan raya. Karena itu bisa melukai diri adik-adik dan jika nabrak orang lain itu akan merugikan diri orang lain. Kita lanjut ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua, kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Rendah hati itu apa sih, Ci? Nah, rendah hati itu adalah sikap yang tidak sombong dan juga sikap di mana kita menyadari kemampuan serta keterbatasan kita. Perwira Naaman bisa aja sombong dan segera menolak permintaan Nabi Elisa untuk menyelam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Karena sungai tersebut adalah sungai yang sangat kotor. Apalagi perwira Naaman juga seorang yang terpandang. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika seorang perwira yang terpandang menyelam di sungai yang kotor? Namun, Naaman tetap rendah hati loh adik-adik untuk mendengarkan Nabi Elisa dan menyelam di sungai Yordan. Karena Cici percaya, perwira Naaman juga sadar bahwa perwira Naaman memiliki keterbatasan akan suatu hal dan tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Maka perwira Naaman harus percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus ingat nih bahwa semua hal yang adik-adik punya ataupun yang adik-adik alami saat ini, semuanya ada juga campur tangan dari Tuhan yang menolong dan menyertai kehidupan adik-adik. Jadi kita juga harus tetap percaya dan rendah hati untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu hal yang mungkin kita pikir mustahil, tapi Tuhan mampu menjadikan itu hal yang nyata dan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik, tetap jaga kesehatan dan terus setia mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Ayat Mas minggu ini diambil dari Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan belajar menyambungkan kata. Jadi seperti yang terlihat di gambar, terdapat kata-kata yang dibagi 2 bagian ya adik-adik, ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Tugas adik-adik adalah menyambungkan kata yang di kiri dengan kata yang di kanan, menjadi sambungan kata yang tepat sesuai dengan kisah perwira Naaman. Berikut terlampir contohnya ya. Di sebelah kiri sudah ada 2 kata, yaitu raja dan hamba. Di sebelah kanan sudah ada 2 kata juga, yaitu Aram dan perempuan. Coba adik-adik ingat kembali, apakah dalam kisah perwira Naaman ada cerita mengenai hamba Aram? Tidak ada ya adik-adik, hanya ada raja Aram. Maka yang benar adalah raja Aram dan hamba perempuan. Nah, silakan mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.